Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan kebaikannya selalu mengalir dalam kehidupan kita. Tidak pernah kasih-Nya berubah, kasih-Nya selalu ada atas kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami ada di hari baru dan kesempatan baru yang Tuhan berikan. Kami percaya ada hal-hal baik karena rencana baik yang Tuhan punya atas kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ayub pasal yang kelima, ayat 8 dan 9. Tertulis demikian. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, Dr. Ming Wang, seorang lulusan dari Harvard Medical School, dulunya adalah seorang ateis. Dia dibesarkan dari sebuah keluarga yang tidak percaya akan eksistensi Tuhan. Ia kemudian pindah ke Amerika Serikat, belajar di sana, dan mulai mengalami perubahan ketika dia belajar tentang mata manusia. Ketika dia melihat betapa rumitnya dan kompleksnya sel-sel dan semua hal yang ada di mata manusia, dia menyadari bahwa itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Dr. Ming Wang mengatakan, I saw the complexity of the human eye and realized there must be a designer. Saya melihat kompleksitas dari sebuah mata manusia dan menyadari bahwa tentulah pasti ada seorang pencipta. Dr. Ming Wang kemudian menjadi orang yang percaya. Dia percaya akan eksistensi Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dr. Ming Wang menemukan Tuhan karena mata. Kita semua bisa melihat dan menyadari akan eksistensi kehadiran Tuhan lewat ciptaannya. Tuhan itu ada dan lebih nyata dari angin yang tak dapat kita lihat. Dalam Ayub 5 ayat 8 dan 9 ini dikatakan, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Seorang sahabat dari Ayub yang bernama Elifas memberikan nasihat kepada Ayub di dalam ayat ini. Elifas mengatakan bahwa kalau dirinya ada dalam keadaan yang seperti Ayub, maka dia akan mencari pertolongan Allah dan menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Kita semua umumnya tahu tentang kisah Ayub, bagaimana beberapa sahabatnya datang dan memberi nasihat. Tentu tidak sepenuhnya penilaian sahabat Ayub terhadap Ayub benar 100%, karena mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ada hal-hal yang baik dari nasihat mereka. Kata-kata Elifas misalnya di dalam ayat ini, mengingatkan tentang pentingnya kerendahan hati dan sikap percaya kepada Tuhan, yang adalah pencipta segala sesuatu dan yang mengadakan perbuatan-perbuatan besar serta keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Seringkali saudara kita lupa bahwa alam semesta di mana kita tinggal, bumi yang kita pijak, itu diciptakan dengan penuh keajaiban. Kalau kita melihat dan mengamati tubuh kita sendiri, kita akan sadar dan kagum betapa ajaibnya Tuhan menciptakan kita. Tidak mungkin kita tercipta atau ada tanpa seorang pencipta.
keberadaan kita adalah karena Tuhan. Dan fakta kebenaran ini hendaknya membuat kita mengakui akan eksistensi Tuhan, sadar akan keberadaan kita sebagai ciptaan, dan membuat kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang bertanya-tanya, apakah Tuhan itu ada? Benarkah alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan? Mari sadari bahwa sungguh Tuhan itu ada. Dia ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal. Dan dialah pencipta serta sumber penyebab dari segala yang ada saat ini. Biarlah kita sebagai manusia tunduk selalu kepada Tuhan, taat dan berserah kepadanya, percaya dan mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya akan adanya Tuhan, mari akui akan eksistensi Tuhan dalam hidup saudara. Dan kalau saudara belum mengenal siapa Tuhan itu, kenalilah Dia yang adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah jadi manusia, untuk memperkenalkan dirinya kepada kita dan untuk melakukan penebusan atas segala dosa kita. Mari buka hati saudara dan ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku mengakui akan eksistensi-Mu Tuhan atas alam semesta, dan aku menyatakan iman percayaku kepadamu saat ini. Engkau adalah Allah yang telah jadi manusia, yang telah mati disalibkan untuk menebus segala dosa saya. Engkau telah bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, serta akan datang kembali di akhir zaman. Aku menyatakan iman percayaku kepadamu Tuhan. Terimalah aku sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya, sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan pada saudara, dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar, yang membimbing kami, menuntun kami mengerti akan eksistensi-Mu Tuhan, dan karya-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami dan dalam alam semesta. Ajar kami untuk selalu tunduk kepadamu, taat dan berserah, serta percaya dan mengasihi-Mu Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Sertai kami Tuhan, agar kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah setiap kami Tuhan, dan nyatakan jawaban yang kami perlukan, seturut dengan kuasa dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas jawaban doa. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali,
dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.